التعلم والتعليم هذا والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih lanjut di buku tajwid, belajar sampai ahkamur ra. Kemarin kita selesai sifatul huruf. Hari ini insyaallah kita masuk pembahasan hukum ar-ra'at. Babur ra'at artinya hukum ra. Umum. Ya. Kenapa kalau kita fokus di buku tajwid ada ahkamul mim, ahkamul nun, ahkamul ra, ahkamul lam. Enggak ada ahkamul ta, enggak ada ahkamul tha, tidak ada ahkamul waw, tidak ada huruf yang lain kecuali yang kita belajar ahkamul nun as-sakinah wa tanwin, ahkamul mim as-sakinah wa tanwin, ahkamul ra atau hukum ra, ahkamul lamat. Ya, karena yang paling banyak hukum tentang huruf ini. Yang lain hukumnya dua, idhar atau idgham. Idgham kalau huruf yang berikutnya sama, idhar yang selalu idhar. Di sini kita hari ini bahas tentang hukum ar-ra. Hukum ar-ra. Huruf ra yang ada di Al-Quran, hukumnya atau cara bacaannya bagaimana, tebal atau tebis, kapan tebal, kapan tebis, kapan boleh dua-duanya. للراء ثلاث حالات. للراء ثلاث حالات. Hukum ra itu tiga perkara. Yang pertama tarqiq, tepis, bahasa Indonesia itu kemarin bilang tepis. Bantu dalam bahasa Indonesia tepis itu, atau tafkhim, yang kedua tafkhim, tebal. Jawazut tarqiq wa tafkhim atau jawazul wajhain. Jawazul wajhain itu boleh tarqiq, boleh tepis, boleh tebal. Ya, kita masuk langsung ke yang pertama, perkara atau keadaan atau hal yang pertama, tarqiq kapan ra-nya itu tepis. Ya. Al-aslu fi ra tafkhim. Ra asalnya, asal usulnya harus tafkhim. Harus bacaannya tebal asalnya. Tapi dia bisa jadi tipis, bisa jadi yang tadi kita bilang jawazul wajhi. Ya. Sampai kita kalau baca di buku Al-Jazariyah, Al-Imam Al-Jazari bilang waraqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat. Ini karena asalnya dia bilang waraqiqi. Kenapa bilang raqiqi? Tidak bilang tafkhim ra di perkara ini atau waktu ini. Enggak. Dia bilang waraqiqir ra'a artinya asalnya tebal. Ya, kapan itu tebis? Yang pertama idza kanat maksurah. Idza kanat maksurah. Mungkin di buku lain kita lihat bilang yang pertama at-tafkhim. Ra itu yang pertama tafkhim, yang kedua tipis, yang ketiga jawazul wajhain. Tidak masalah. Tapi seperti kita tadi bilang ra-nya asalnya tebal. Bisa jadi tebis, bisa jadi atau bisa dua-duanya. Mau mulai dari at-tafkhim, tafkhim yang pertama ya boleh. Oke. Yajib tarqiq ra fil halat tali, itu saya harus baca ra-nya tipis di berapa perkara ini, 5 atau 6 atau 7. 6 perkara. Yang pertama idza kanat maksurah. Itu kalau huruf ra harakatnya kasrah. Ra bacaan ra tipis. Ra-nya tipis itu harus kita paham bagaimana cara ucapannya, karena yang sering saya koreksi salah ibu-ibu atau saudara kita yang belajar di Anwar Quran, atau yang saya dengar di bacaan ikhwan atau akhwat dalam secara langsung orang Indonesia ra-nya tipis
dia tibisin biasa di terakhir. Hari, hari, atau seperti apa? Rizqa, rizqa, re. Ini lihat suaranya kayak re, tapi kasrahnya belum. Seharus ucapannya rizqa. Beda sama rizqa, re. Ini kayak tebis, kayak di pikirannya atau ucapannya ini sudah tebis, tapi enggak. Rizqa, ri. Yang saya sering bilang sama saudara, kamu bilang jari atau jari? Jari, rizqa, amrim, mari. Jangan mari, re. Ini kayak sudah ucapannya atau mau ucapan ra tebis, tapi suaranya masih ada salah sedikit, itu sebabnya kasrah. Karena tidak ucapan kasrah sempurna, jadi re amrim rem amrim rim amrim mari rig beda suara. Jadi keadaan atau hal pertama atau perkara yang pertama idza kanat maksura, kalau ra-nya harakatnya kasrah langsung itu sudah ra-nya tebis, bacaannya tebis. Yang kedua idza kanat sakinah ba'da kasratin asliyah wa laysa ba'da harf isti'la nahwu syir'ah, itu ra mati aslinya harakatnya sukun atau mati, sebelumnya kasrah, setelahnya tidak ada harf isti'la. Ini lihat, ra mati, sebelumnya huruf yang harakatnya kasrah, setelahnya ain. Ain ini bukan huruf isti'la. Jadi bacaannya tebis juga. Syir'ah. Jangan syir'ah. Cara ucapan tebis itu makhrajnya tetap sama. Makhraj ra tetap sama, tapi yang kena atau yang ketemu atau yang nempel dari ujung lidah itu balin ujun. Sedikit aja dari balin ujun itu jadi syir'a, beda sama ar-ra. Ar-ra kita bilang kemarin jelasin makhraj ra ujung lidah. Ujung lidah dari atas nempel di langit-langit. Berarti balin banyak dari ujung lidah. Ra yang tebis itu ujung lidah tapi balin sedikit sampai, jadi lihat ini suaranya syir'ah r. Kalau kita tekan atau memanjangkan suara waktu ucapan ra syir'ah, kita lihat itu ujung yang apa itu bahasa Indonesia, ujung yang paling depan itu dari ujung lidah. Syir'ah. Kalau seluruh ujung lidah nempel jadi syir'ah. Salah. Syir'ah. Al-firdaus. Jangan al-firdaus. Al-firdaus. Ri. Rari. Jangan rari. Jangan re. Ini bukan tebal. Kamu bilang jare atau jari. Lare atau lari. Ini ra yang tebis. Di dalam bahasa Indonesia kalau ra setelahnya i. Itu jari, lari, hari. Enggak ada yang bilang jari, hari, lare, re. Enggak. Orang Indonesia ucapannya semuanya banyak jari, lari, hari, sari, terus menerus seperti itu. Ini ra yang tipis. Hasilnya biar kita paham, ra yang tipis dalam bahasa Indonesia itu ra yang setelahnya i. Ucapannya bagaimana itu balik ke latihannya. Latihan orangnya bagaimana. Jadi orang yang baca syir'ah ini kayak sudah tebis, mau tebis. Syir'ah, kenapa syir'ah? Syir'ah. Oke. Al-firdaus. Jangan al-firdaus. Al-firdaus. Oke.
Yang ketiga, idza waqa'at sakinah fi akhir kalimat. Tadi dia mati di tengah kata, sebelumnya kasrah, mati asli tadi ya. Mati harakatnya mati asli, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf selain huruf isti'la. Seperti syir'ah dan al-firdaus, itu yang di layar kita. Yang ketiga, idza waqa'at sakinah, sekarang mati fi akhir kalimat qablaha ya. Dia di akhir kata, tapi sebelumnya ada ya. Walau harakatnya fathah, harakatnya dhammah, harakatnya kasrah, tapi sekarang kita lihat sebelumnya kita berhenti. Kalau berhenti, kalau lanjut ya lihat harakatnya apa? Harakatnya dhammah, basirum bima. Tapi basir, mau berhenti, berhenti. Basir itu berhenti ujian atau berhenti akhir ayat. Ya. Tapi mau lanjut basirum bismillah basirum basirum rum ini ra-nya. Basiram bismillah basiram mau lanjut. Lihat harakatnya fathah atau dhammah. Kalau harakatnya fathah atau dhammah sudah bacaannya tebal, kalau harakatnya kasrah tipis. Tapi ini hukumnya idza waqa'at jika ya atau jika ada ya sebelum huruf ra. Kita berhenti atas ra. Ya. Harus kita perhatian ya. Perhatian sama ini. Kalau ra sebelumnya ya tipis Syekh. Oke, tapi selalu tipis? Enggak. Kalau kita berhenti, jika berhenti tipis. Jika mau lanjut atau mau lanjut, ya lihat harakatnya apa. Kalau harakatnya fathah atau dhammah, berarti ra-nya tebal, lanjut ra tebal. Kalau harakatnya kasrah, lanjut ra-nya tipis. Kalau berhenti, harakat kita tidak lihat harakatnya fathah atau kasrah atau dhammah. Idza waqa'at sakinah fi akhir al-kalimat. Sakinah fi akhir kalimat itu mati di akhir kata, sering itu namanya arid. Sukun arid itu mati arid. Kenapa arid? Karena waqaf, bukan asli. Ini lihat tadi al-firdaus, al-firdaus, al-firdaus. Aku mau berhenti di sini. Al-firdaus. Kamu mau lanjut al-firdausi. Ini lanjut tetap sama bacaannya. Tapi di seperti tadi contoh khabir. Wallahu ma ta'maluna khabir. Sudah selesai. Mau berhenti ini, kalau berhenti jadi ra mati. Tapi kalau mau lanjut khabirun bima basirum bismillah. Khabirum. Jadi ini tanwin ketemu sama huruf yang berikutnya. Kalau izhar, kalau idgham, ini seperti biasa. Yang keempat, idza waqa'at sakinah fil akhir ba'da harfin sakin ghaira al-ya wa qablahu harfun maksur nahwu adz-dzikr. Tadi bilang khair basir itu mati karena waqaf. Kalau mati karena waqaf, alhamdulillah mati karena waqaf. Sekarang mati juga karena wakaf, tapi sebelumnya huruf mati. Sebelumnya lagi huruf kasar, harakatnya kasar. Seperti adzikr. Ini lihat kata adzikr. Adzikr. Ulqiya alaihi dzikru min bainina atau fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kalau di sini adzikri in kuntum wadzikri. Mungkin ini salah wawnya. Hasilnya kita lihat hukum ra. Ra di sini berhenti, adzikr. Ra-nya mati. Kenapa mati? Karena wakaf. Itu seperti biasa. Di kata kalau kita berhenti, di setiap kata kita wakaf sama huruf yang mati. Itu sudah teori umum dalam bahasa Arab. Bukan di tajwid aja. Dalam bahasa Arab, kalau kamu berhenti atas huruf tidak boleh baca harakatnya. Yang biasa tulis, mereka tulis fathah atau dhammah atau kasrah kalau berhenti. Itu yang namanya sukunun arid. Oke, di sini adzikr karena mati karena berhenti atau karena wakaf. Sebelumnya kaf asalnya mati di sini. Adzikr. Ya.
Tapi Syekh, bagaimana ini sekarang ra mati, sebelumnya mati? Bagaimana caranya kita baca? Kita lihat ke huruf yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Kalau sebelumnya seperti sekarang adzikr. Adzikr. Li al. Terus kafnya mati, adzik. Ra dzikr. Ini bacaannya tipis karena sebelumnya kasrah. As-sihr. Ini lihat Syekh di sini kasih kasrah ra. Ini lihat ra adzikri aslah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri in kuntum. Kalau lanjut sudah, ini kita lihat harakatnya kasrah sudah, bacaannya tipis. Tapi kalau lanjut ya ini masalah. Di sini masalahnya kalau kita berhenti. Kapan tipis? Kalau kita berhenti, ra-nya jadi ra mati karena waqaf. Sebelumnya huruf yang mati, sebelumnya kasrah. Bacaannya tipis. As-sihr sama. Tapi as-sihr di sini ra-nya fathah. Ini lihat di layar, as-sihra. Fatatuna as-sihra wa antum. As-sihra. As-sihra. Aslinya ra fathah. Tapi kalau kita berhenti tadi bilang ra-nya jadi mati. Ra-nya jadi mati. Sebelumnya ha mati. Sebelumnya lagi kasrah. Jadi as-sihr. Bacanya tipis. Tinggal kita perhatian sama hamzul kaf, hamzul ha di as-sihr. Jangan sampai bacaannya az-zikr, az-zikr, az-zikr. Ini kayak kaf fathah. Enggak. Kita lihat di ayat Al-Quran, az-zikr, ra mati. Harus baca hamznya yang kita kemarin belajar. Az-zikr, az-zikr, ik, keluar. Kita kemarin bilang keluar nafas atau keluar udara waktu ucapan hurufnya. Ini fahathahu syakhsun sakat. Saka ka ak. Di sini adzik, adzik. Habis itu ra, adzikr. Adzikr, jangan adzikir. Adzikir ini kaf fathah. Atau bahasa Indonesia bilang mantul. Adzikir, adzikir, ra-nya sudah tipis tapi salah di kaf. As-sihr, as-sihr, haknya kayak mantul atau juga bilang ha berharakat. Jadi ucapannya tipis. Kenapa tipis? Karena ra-nya mati karena waqaf. Terus sebelumnya huruf mati asli, sebelumnya lagi harakat kasrah. Yang kalimah idza waqa'at sakinah fi akhiril kalimah wa qablaha kasrun asli mithl nasil. Nasil. Ini yang kalimah. Ra-nya di akhir kata. Oke, sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Di akhir kata sebelumnya kasrah. Mithl nasib. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nasir. Ra mati karena waqaf aslinya nasirin ya kan? Tapi kita berhenti atas huruf mati. Nasir. Oke. Jadi ra mati karena waqaf, sebelumnya kasrah. Bacaannya nasir. La qadir innahu ala raj'ihi la qadir. Dil. Nasir. Ini kapan? Jika kita waqaf. Kalau lanjut sudah la nasirin fama lahu min quwwatin wala nasirin was-samaa nasirin wa nasirin wa tipis. Laqadirun innahu ala raj'ihi laqadirun. Lanjut. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Ra-nya jadi tebal. Tapi tadi karena berhenti jadi tebis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ini sebelum huruf ra kita berhenti atas ra. Ra sebelumnya dhamma. At-takatsur hatta zurtumul maqabir. Ra-nya mati
Kalau kita lanjut, hatta zurtumul maqabira. Al-maqabira ايش? Hatta zurtumul maqabira kalla. Hatta zurtumul maqabira kalla maqabira kalla. Kalau mau jika mau berhenti, hatta zurtumul maqabir bil. Ra-nya tebis. Okey. Berarti kalau kita berhenti sama ra atau sukunnya arir sebelumnya huruf kasrah. Ini kalau arir. Kalau lanjut atau kalau jika kita lanjut ya kita lihat harakatnya. Nasirin tebis, laqadirun tebal. Yang keenam, idza kanat sakinah fi akhir kalimah wa qablaha kasrun asli wa ba'daha harfu isti'la. Tapi fi kalimah ukhra. Harfu isti'la fi awal kalimatin ukhra nahwu anzir qaumaka. Ini lihat ra mati sebelumnya kasrah. Ra mati sebelumnya kasrah. Itu yang kita tadi bilang tebis. Ini tebis. Sebelumnya juga setelahnya huruf isti'la. Tapi di kata lain. Fasbir. Ini tetap bacaannya tebis. Idza kanat sakinah fi akhir kalimah. Wa qablaha kasrun asli. Wa ba'daha harf isti'la fi awal kalimatin ukhra. Nanti ada harf isti'la. Kalau datang di dalam satu kata itu boleh dua-duanya. Boleh tafkhim, boleh tarqiq. Tapi di sini karena huruf isti'la di kata lain. Anzir qaumaka, tidak mungkin baca anzir qaumaka, enggak. Di sini bacaannya tebis. Kenapa bacaannya tebis, Syekh? Kita belajar kalau ra mati sebelumnya kasrah, sebelumnya fathah, nanti kita belajar itu tebal. Ya betul, itu kalau di dalam satu kata seperti firqah wa mirsad wa irsad. Firqah, firqah atau firqah, ya itu yang kita belajar. Ra-nya mati sebelumnya kasrah, tapi setelahnya harf isti'la harakatnya fathah. Kalau setelahnya ra mati sebelumnya kasrah, setelahnya harf isti'la harakatnya kasrah, itu yang khilaf atau yang bilang boleh dua-duanya, boleh tafkhim, boleh tarqiq. Ini 6 perkara yang keadaan atau ra-nya tebis. Saya ulang lagi. Yang pertama kalau ra-nya kasrah. Yang kedua, idza jaat sakinah ba'da kasratin asli nahwu firdaus. Kalau dia mati setelah kasrah asli walaysa ba'da harf isti'la. Jika sebelumnya nya, ada sebelumnya ya di waktu kita berhenti. Jika berhenti atas ra mati, sebelumnya mati, sebelumnya kasrah di akhir kalimat, idza sakanat fi akhir kalimat qabla kasrun asli. Kalau di akhir kata sebelumnya kasr asli seperti qadir wa nasib. Yang keenam, idza kanat sakinah fi akhir kalimatin wa qablaha kasrun asli wa ba'da harf isti'la mithl anzir qaumaka. Semuanya ini bacaannya tebis. Semuanya ini bacaannya tebis. Rizqa, saya balik lagi dari awal. Contohnya yang ada di sini. Rizqa, lihat. Jangan rizqa, harus rizqa. Kita bilang tebis. Tipis dalam bahasa Indonesia, tipis suaranya. Oke. Marid. Ini lihat marid, ini mimnya tebal, ra-nya juga salah. Marid wa hum fi amri marid, enggak, ma. Yang pertama ma, ra tipis. Marid, ri. Ra, ri, bukan ra, ri. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Jangan ra, ri, ru. 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 Oke. Contoh yang kedua, syir'ah. Jangan syir'ah. Syir'ah. Al-firdaus. Basir. Qadir. Khair. Oke, ini basir, qadir. Biasa saya pakai sama saudara bibir. Gak ada yang bilang bibir. Bibir.
Enggak, bibir. Bahasa Indonesia ya. Kalau kita panjangkan jadi teori tajwid di kata bibir, jadi arid lisukun ya. Bibir. Oke. Atau bahasa ya ucapan yang biasa bibir. Enggak ada yang bilang bibir, Syekh. Itu apa? Bibir. Enggak ada yang bilang bibir. Itu jarang. Kalau ada yang lidahnya seperti itu jarang. Tapi bahasa harian atau yang setiap hari atau setiap orang ucapan semuanya bilang bibir. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wadzikr atau aulqiya dzikr. Tadi fas'alu ahla dzikr. Jangan sampai mantul kaf. Faknya sudah. As-sihr ma ji'tum bihi sihr. As-sihr. Oke. Lima fama lahum min quwwatin wala nasir. Nasir laqadir. An anzir qaumaka fasbir sabra. Fasbir sabra. Ini semuanya ra-nya tibis. Keadaan yang kedua, at-tafkhimur ra. Kapan ucapannya ra tebal. Di sini ini lihat tulisan bahasa tajwid tafkhim. Karena kita kemarin sudah jelasin. Kalau di ahkamur ra mereka bilang tafkhim tarqiq. Kalau di huruf al-isti'la, isti'la istifal. Kalau di lafzul jalalah at-taghlidh. Bahasa Arab yang asli di lafzul jalalah enggak ada yang bilang tebal. Karena tebal di ra, mereka pakai di ra, di ahkamur ra tebal tebis. Di lafzul jalalah bilang taghlidh. Taghlidh. Artinya mirip sama, fahamannya sama tapi mereka perhatian sama kata-kata Al-Qur'an. Di lam jalalah mereka bilang taghlidh atau hukumnya taghlidh, di ra hukumnya tafkhim tarqiq, yang di huruf isti'la isti'la istifal. Tapi dalam bahasa Indonesia semuanya bilang apa itu tebal tebis. Tebal tebis. Kenapa Syekh kasih ini? Biar tidak ada yang salah faham atau tangkapnya salah. Ini semuanya huruf tebal tebis. Enggak. Dalam bahasa Arab huruf isti'la 7. Ra ada waktu tebal, ada waktu tebis. Lafzul jalalah juga ada taghlidh, ada. Tapi karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata lain, mereka pakai tebal tebis di 3 hukum. Hukum ra, di hukum lafzul jalalah, di huruf al-isti'la atau di sifat al-isti'la. Mereka pakai satu kata tebal tebis. Itu yang saya paham. Allah alam. Kalau ada dalam bahasa Indonesia beda, Allah alam. Oke, tadi hukum yang kedua yajib tafkhimur ra. Tadi kita sudah belajar kapan tibis. Sudah, orang yang cerdas seharus otomatis paham. Itu tadi tipis, yang lain tebal. Sudah selesai. Kalau kamu hafal yang tipis, yang lain tebal. Mau kita balik ke atas sebelum kita baca di sini. Ini lihat tadi, idza kanat maksura, jika ra harakatnya kasrah. Terus yang lain kalau harakatnya dhammah atau fathah tebal. Idza kanat sakinah ba'da kasrah wa laysa ba'da harf isti'la, syir'a. Ini ra mati. Sebentar. Ra mati sebelumnya kasrah. Tapi setelahnya tidak ada harf isti'la. Jadi tibis. Kalau ada harf isti'la yang tadi kita bilang mir sad ini lihat mir sad ra-nya mati sebelumnya kasrah setelahnya isti'la tebal. Al-firdaus ini masih ra mati sebelumnya kasrah setelahnya dal fathah. Tapi kalau firqah fa kasrah ra mati huruf isti'la harakatnya fathah. Ini lawan yang kedua. Idza waqa'at sakinah fi akhir al-kalimah wa qablaha ya sakinah.
Jika di akhir kata sebelumnya ada ya. Kalau ada ya tebis. Kalau ada huruf selainnya al-umur, al-kuffar, al-abrar, tebal. Ini lihat di sini. Kalau dia sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ya tebis. Kalau sebelumnya huruf lain tebal. Oke, itu yang tadi bilang. Yang keempat di sini adzikr. Adzikr. Ini lihat ra mati karena wakaf. Sebelumnya mati. Sebelumnya harakat kasrah. Artinya kalau sebelumnya harakat dhammah selain kasrah seperti dhammah atau fathah al-qadr. Al-qadr. Ini lihat al-qadr. Wal fajr. Fajr. Ini lihat ra mati karena wakaf. Jim mati sebelumnya fathah. Wal fa. Wal fajr. Berarti ini lawan yang keempat. Lawan yang sudah kita keluarin selain ini. Terus yang kelima idza waqa'at sakina fi akhir kalimah wa qablaha kasrun asli. Itu lawan apa itu? Kasra arid seperti amirtabu, irtabtum, irtabtum. Irtabtum ini kasrahnya bukan asli. Nanti kita baca. Kasrahnya bukan asli. Irtabtum. Irtabtum karena hamzat wasl. Hamzat wasl itu harus kita lihat huruf yang ketiga. Lihat yang ketiga hurufnya bagaimana. Kalau fathah, kalau dhamma itu nanti kita belajar. Tapi hasilnya apa? Kasrah di kata hamzatul wasli. Di hamzatul wasli kasrahnya biasa bukan asli. Namanya arid berarti hukumnya tebal. Jadi bacanya enggak ada yang baca irtabtum. Enggak. Irtabu. Irji'u. Enggak ada yang baca irji'u. Irji'u. Enggak. Irji'u. Oke, yang kelima, yang keenam, idza kanat sakinah fi akhir kalimah anzir qaumaka, itu yang tadi kita bilang kalau ra mati di dalam satu kata. Ra mati sebelumnya kasrah dalam satu kata, ya bacaannya tebal. Sekarang kita baca dari sini idza kanat madmuma nahwu absaruha. Lawan kasrah ya. Absaruru, jangan absaruha. Absaruha. Ruhama, ruhama. Kita bilang tebal. Rariru, rariru. Ruhama, ra tebal. Idza kanat maftuha, jika ra-nya fathah, harakatnya fathah. Ini lawan tadi kasrah bilang. Ya, Rabbana firasya. Rabbana firasya. Yang ketiga idza kanat sakinah ba'da dhamm nahwu al-ghurfah. Hurufnya mati sebelumnya harakat dhammah. Tadi sebelumnya harakat kasrah. Ulaika yajzauna al-ghurfata bima idza kanat sakinah ba'da fath nahwu Maryam. Ra mati sebelumnya fathah. Ra mati sebelumnya fathah. Maryam. Hukumnya tebal. Yang kelima, idza kanat sakinah ba'da kasrin asli wa ba'da harfun min huruf al-isti'la ghair maksur fi kalimatin wahidah nahwu mirsad. Mirsad. Ra mati sebelumnya kasrah, setelahnya harf isti'la. Itu tadi kita jelasin. Wa huruf al-isti'la mimma fi qawli khawsadatin qud. Kita sudah kemarin belajar. Mirsad, irsad. Oke. Atau firqah juga. Firqah, mirsad, firqah, firqah. Maaf, ra-nya tebal. Firqah, mirsad, firqah, mirsad. Ra mati sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Yang keenam, idza kanat sakinah ba'da kasrin arid. Yang tadi kita jelasin setelah hamzatul wasl. Amir tabu illa manir tada, bacaannya tebal. Seharus apa itu aslinya irtada.
Aslinya irtada. Di sini bacaannya man irtada karena kasrahnya bukan asli. Jadi tetap bacaannya tebal. Wahia tufakham fil halat sabiqah waslan wa waqfa. Man irtada atau irtada berhenti atau lanjut tetap bacaannya tebal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh ini yang terakhir, idza waqa'at sakinah ba'da harfin ghaira al-ya wa qablahu harfun maftuh atau madmum nahwu wal fajr. Yang tadi kita jelasin. Ra mati sebelumnya kasr asli ra mati maaf. Ra mati karena waqaf sebelumnya huruf mati asli. Sebelumnya fathah. Nahu wal fajr wa al umur. Jangan al umur. Tufakham waqfan faqat. Ini lihat wal fajr, al umur kapan itu kalau kita berhenti. Kalau lanjut lihat harakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri wa. Kenapa kita baca wal fajri wa layalin ashr? Tadi barusan kamu bilang Syekh ini mati, ini tebis ya, tebal kalau berhenti. Wal fajr. Betul, sudah benar. Tapi kalau lanjut lihat harakatnya apa? Wal fajri wa layalin ashr. Ila Allah turja'ul umur. Kalau berhenti, kalau mau lanjut lihat harakatnya apa? Harakatnya fathah atau dhamma. Wa amma waslan fa indhar ila harakatnya in kanat madmuma atau maftuhah wa in kanat maksurah turaqqab. Ini yang tafakham ahsan. Ini halatul ra kalau dia tafkhim, kapan tafkhim. Yang ketiga itu jawazul wajhain. Halah ismu jawazul wajhain. Ada di buku tajwid yang bilang jawazul wajhain, dua wajah. Ada yang bilang jawazul tarqiq wa tafkhim. Boleh seperti yang di depan kita di layar ini jawazul tafkhim wa tarqiq. Boleh tebal, boleh tepis. Kapan itu? Idza kanat ar-ra' sakinah wa qablaha kasrun asli wa ba'daha harf isti'la maksur mithl firqin. Itu yang tadi bilang. Ini lihat ra-nya mati sebelumnya kasrah. Seperti mirsad. Tapi di sini qaf setelahnya harf isti'la. Huruf isti'la harakatnya kasrah. Kita kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar huruf isti'la kalau tingkatnya itu kalau sudah harakatnya kasrah itu yang paling bawah. Sampai ada beberapa ahli tajwid bilang enggak ada. Tidak ada isti'la lagi. Sudah hilang isti'lanya. Jadi huruf tibis. Tapi karena itu mereka lihat di sini ra-nya mati sebelumnya kasrah setelahnya huruf isti'la yang harakatnya kasrah. Bacanya itu boleh. Firqin boleh firqin. Baca tebal, baca tebis. Tapi yang di sebelumnya ini lagi lihat yang tadi kita bilang mirsad ra mati setelahnya huruf isti'la. Sebelumnya kasrah. Mirsad firqah ra mati firqah bukan firqin ya. Firqah ra mati sebelumnya kasrah setelahnya huruf isti'la. Tapi di sini karena huruf isti'la harakatnya kasrah mereka bilang oh ini sudah isti'lanya sudah hilang jadi harus bacaannya tebis. Ada yang bilang enggak ini asalnya ra mati ini seharus faham fakhama. Yang bilang tafkhim bilang sudah ada harf isti'la di setelahnya. Yang bilang tafkhim mereka bilang sudah ada harf isti'la di setelah ra langsung harus kita baca tafkhim atau tebal. Yang bilang tebis bilang enggak karena harf isti'la sudah lama ifik harakat kasrah itu tidak ada isti'la lagi. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Khilaf di antara mereka di kata firqin karena kasr. Kasr di harakat apa? Huruful isti'la.
Yang kedua, idza sukunat fi akhir kalimah. Kalau ra-nya mati di akhir kata. Wa kana ma qablaha harf isti'la sakin wa qabluhu harfun maksur. Nahu Misr. Ini lihat ra mati di sini. Misr. Sebelumnya mati. Sebelumnya kasrah. Tapi yang sebelumnya isti'la. Huruf isti'la. Tadi kita bilang kalau mati seperti adzikr. Contoh yang tadi kita bilang adzikr. Kita berhenti atas ra mati. Sebelumnya huruf mati. Sebelumnya lagi ada kasrah. Di sini masalahnya sama seperti tadi, tapi di sini yang sebelum huruf ra isti'la. Huruf isti'la. Seperti Misr. Ihbitu Misr. Misr. Mereka lihat sad tebal, ra mati di sini tidak mungkin kita bacanya Misri. Misr. Juga wa asalna lahu ainal qitr. Ini kapan ainal qitr wa misr? Kalau kita berhenti, jika berhenti juga. Kalau lanjut ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum alayya li mulku misra wa misra wa misra wa misra. Ra-nya tebal seperti biasa. Kenapa seperti biasa? Karena ra-nya fathah. Tapi kalau berhenti mis ra mati sebelumnya mati, tapi yang sebelumnya mati itu huruf isti'la, sebelumnya lagi kasrah. Ini kalau berhenti. Al-qitru juga kata al-qitru. Ra mati karena wakaf, sebelumnya huruf tebal atau huruf tafkhim, huruf isti'la, sebelumnya lagi harakat kasrah. Jadi ada khilaf. Akhtar al-muhaqqiqin at-tarqiq fil qitr. Al-qitr. Paling banyak pilih bacaan tipis di al-qitr. Wa tafkhim fi Misr. Mereka. Artinya boleh dua-duanya, tapi ya yang paling kuat al-qitr tipis, yang paling kuat di Misr tebal. Yang ketiga, idza kanat sakinah fil waqf wa ba'daha ya mahdhufah wal laili idza yasri wa nudhuri. Wa nudhuri. Yang kita baca di surat Al-Qamar. Wal fajri wa layalin 'ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ini ra-nya tebal atau tipis? Kalau kita lihat kaidah tadi, ra mati, sebelumnya fathah berarti tebal. Itu yang tadi bilang. Kalau kita lihat ra mati, kalau sebelumnya mati lihat huruf sebelumnya lagi. Sebelumnya di sini apa? Ya fathah. Berarti tebal. Di sini betul. Ini boleh bacaannya tebal juga boleh bacaannya tipis. Kenapa Syekh bacaannya tipis? Sebabnya apa? Mereka bilang asal usul kata ini aslinya walaili idza yasri. Yasri aslinya kata itu, tapi di Al-Quran hudhifal ya. Mereka tidak ucapan atau habus ya karena rasam Utsmani, jadi mereka baca walaili idza yasru. Jadi bisa baca walaili idza yasru tipis, walaili idza yasru. Juga fadhuqu adzabi wa nudhur. Ini lihat adzabi wa nudhur. Oke, ini nudhur. Ini lihat ra mati sebelumnya dhammah. Ra mati sebelumnya dhammah yang tadi bilang ini harus tebal. Tapi aslinya wa nudhuri adzabi wa nudhuri seperti ini. Seharus. Tapi tulisannya di Ar-Rasmul Utsmani enggak ada ya. Jadi bacaannya dua-duanya. Ini fadhuqu adzabi wa nudhur fi surat Al-Qamar itu di 6 tempat. Ayat 16, 18, 21, 31, 30, 37, 39. Yang ayat akhirnya fadhuqu adzabi wa nudhur. Fadhuqu adzabi wa nudhur. Wallahu alam. Ini ahkam ra atau hukum ra. Jadi hukum ra itu 3 hukum: tafkhim, tarqiq, jawazul wajhain, atau tebal, tipis, dua-duanya atau boleh dua-duanya, boleh tafkhim, boleh tarqiq, atau boleh tebal, boleh tipis. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup?